Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu dan apa langkah-langkah pada metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu metode yang sistematis yang sesuai dengan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Metode ilmiah ini terdiri dari beberapa langkah-langkah, diantaranya ada 10. Langkah pertama dari metode ilmiah yaitu identifikasi masalah. Kemudian langkah yang kedua yaitu rumusan masalah atau membuat rumusan masalah. Yang ketiga yaitu mengkaji literatur, kemudian yang keempat, membuat hipotesis. Lalu yang kelima adalah membuat variabel. Dan yang keenam adalah menguji hipotesis. Kemudian yang ketujuh yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian yang kedelapan, mengolah data atau hasil. Kemudian yang sembilan, menarik kesimpulan. Dan yang kesepuluh yaitu mempublikasikan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan cara observasi suatu objek yang akan diteliti. Kemudian, jika sudah diidentifikasi, nantinya hasil identifikasi tersebut, si masalah tersebut bisa dijadikan atau dibuat menjadi judul. Contoh, misalkan Ibu itu sedang mengobservasi tanaman. Ibu punya tanaman banyak nih di rumah, ada di depan, ada di belakang, ada di dalam. Nah, Ibu mengobservasi setiap tanaman yang ada di sekitar rumah Ibu. Ternyata Ibu agak bingung nih antara tanaman yang satu dengan yang satunya lagi beda. Ada yang tumbuh ke atas, kemudian ada yang tumbuh ke samping kanan, ada yang tumbuh ke samping kiri. Nah, di sana Ibu mengobservasi, kemudian timbullah satu masalah. Ibu berpikir apakah mungkin pengaruh arah tanaman ini dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, itu bisa dijadikan sebuah masalah untuk kita teliti. Nah, masalah tersebut nantinya bisa dijadikan judul. Contohnya, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, setelah didapat masalah itu atau objek yang akan diteliti, kemudian langkah selanjutnya kalian membuat rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah itu harus terdiri dari kalimat tanya. Tidak boleh kalimat perintah atau kalimat seru. Kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada objek yang akan kita teliti. Misalkan, mengapa arah pertumbuhan tanaman berbeda-beda, atau yang kedua, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan-tumbuhan seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, setelah kalian membuat rumusan masalah, kalian mengkaji literatur. Kalian bisa mencari materi atau teori-teori dari berbagai sumber atau dari berbagai referensi. Kalian bisa cari materi dari buku, kalian bisa cari dari internet, kemudian bisa dari jurnal dan lain sebagainya. Ibu lupa, kalian harus mencari yang sesuai dengan materi yang akan kalian teliti. Jangan kesana kemari. Kalau kalian mau meneliti tentang pengaruh cahaya terhadap tumbuhan, kalian harus mencarinya sesuai yang kalian akan teliti tadi, tentang cahaya, tentang intensitas cahaya, tentang tumbuhan, tentang pengaruhnya. Lalu setelah kalian sudah dapat teori-teorinya, nanti kalian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat hipotesis. Hipotesis itu ada dua, ada H0 dan ada H1. H0 itu tidak ada pengaruh, sedangkan H1 itu ada pengaruh.